Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafali Sidki Budiara, NIM 1120107, kelas HKIC. Sini saya akan membuat video dengan tema saatnya yang muda berbicara tentang sejarah. Alasan saya membuat video ini yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas UTS Sejarah Peradilan Islam, dan yang kedua tentunya untuk memberi edukasi atau pelajaran bagi teman-teman semua tentang mengenai sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah, dan yang terakhir pada masa Turki Utsmani. Dan masa yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini berlangsung selama 22 tahun dan dibagi dengan dua periode. Periode yang pertama itu periode Mekah, dan periode yang kedua itu adalah periode Madinah. Yaitu yang pertama periode Mekah. Pada periode ini berlangsung selama 12 tahun dan belum dibentuk dalam penyusunan perundang-undangan atau menetapkan hukum. Dan ayat-ayat Al-Quran yang turun pada masa periode Mekah yaitu tentang menjelaskan suri tauladan, akhlak, dan akidah. Dan pada periode yang kedua, penetapan hukum mulai berkembang dan mulai ditetapkan. Rasulullah SAW pada periode ini berlangsung selama 10 tahun. Dan Rasulullah dalam menetapkan hukum yaitu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari turunnya ayat-ayat Al-Quran mengenai hukum-hukum tentang hukum keluarga, waris, dan sebagainya. Masa yang selanjutnya itu adalah masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan atau kekhalifahan diserahkan atau digantikan oleh para Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Abu Bakar tidak ada tampak sebuah perubahan dalam menetapkan peradilan, dan Abu Bakar belum ada pemisahan di antara tiga, yaitu adalah yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Menurut riwayat yang ada bahwa pada masa Abu Bakar urusan peradilan diserahkan kepada Umar bin Khattab selama 2 tahun, dan selama 2 tahun hanya terdapat 2 orang yang berselisih dan mengalihkan permasalahannya kepada Umar. Langkah-langkah Abu Bakar dalam mengistifatkan hukum sebagai berikut. 1, yaitu adalah mencari ketentuan dalam Al-Quran apabila ia yang diputuskan berdasarkan ketetapan yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah apabila tidak menemukannya dalam Al-Quran, ia mencari ketentuan hukum dari sunnah, yaitu adalah dari sunnah-sunnahnya Nabi. Yang ketiga itu adalah apabila tidak ditemukannya dalam sunnah, ia bertanya kepada sahabat lain apakah Rasulullah SAW telah memutuskan persoalan yang sama pada zamannya. Dan yang terakhir, jika tidak ada sahabat yang memberikan keterangan, ia mengumpulkan para pembesar sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Dan khalifah yang kedua yaitu adalah pada masa Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ketika Islam semakin tersebar, mulailah hukum semakin kuat dan semakin meluas pada
peranan-peranan para gubernur. Pada masa ini, pembinaan penyelenggaraan peradilan mendapatkan perhatian besar. Salah satu itu adalah bentuk pembinaan tersebut adalah adanya sebuah surat yang memuat beberapa petunjuk Umar kepada salah seorang qadinya, yaitu adalah kepada seorang hakimnya. Petunjuk tersebut dikenal dengan Risalah Qadha Umar bin Khattab, yang hingga sekarang ini masih dipandang sebagai prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Dan pada masa yang selanjutnya, khalifah yang selanjutnya itu adalah Khalifah Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman bin Affan dari tahun 644 sampai 656 Hijriah. Ketika dipilih, beliau berusia 70 tahun di masa pemerintahannya. Dan di masa pemerintahannya, yaitu beliau memfokuskan kepada perluasan daerah Islam, diteruskan ke barat sampai ke Maroko, ke timur menuju India, dan ke utara bergerak menuju Konstantinopel. Utsman bin Affan adalah orang yang pertama mengkhususkan kantor untuk peradilan, sedangkan peradilan dalam masa dua khalifah sebelumnya dilaksanakan di masjid, selalu bermusyawarah dengan ahli yang lain. Peradilan pada masa Utsman sama seperti di masa dua sahabat sesudahnya. Utsman memutuskan petugas-petugas sebagai pengambilan pajak dan menjaga batas-batasan wilayah. Utsman bin Affan tidak mengangkat hakim di Madinah hingga ia meninggal. Salah satu contoh kasus yang langsung diselesaikan Utsman yaitu Ali bin Abi Thalib pada masa Umar bin Khattab telah membangun pematang untuk menutup aliran air di antara tanah dan tanah Tolha bin Abdullah. Lalu keduanya mengadukan perkara tersebut kepada Utsman bin Affan. Utsman pergi bersama kedua belah pihak ke tempat pematangan hingga dia melihatnya. Dan khalifah yang terakhir itu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya itu adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Mahaf al-Hashim al-Quraisy. Dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi menjadi Rasul. Ia lahir di Mekah pada tahun 603 Masehi dan wafat di Kufah pada 17 Ramadan pada tahun 40 Hijriah. Ali dikenal sebagai panglima perang yang gagah perkasa. Keberaniannya menggetarkan hati lawan-lawan. Ia mempunyai sebilah pedang, itu adalah warisan dari Nabi Muhammad, bernama Zulfaqar. Ia turut serta pada hampir semua peperangan yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Dan masa yang selanjutnya itu adalah masa Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah di Damaskus. Perintisan dinasti ini dilakukan dengan cara menolak pembaitan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Berdirinya Bani Umayyah telah merubah sistem pemerintahan kekhalifahan yang semula dilakukan dengan cara demokrasi diganti dengan sistem turun-menurun. Dalam Islam dikenal sebagai Daulah Islamiyah yang berarti kekuasaan Islam yang berdiri kedinastian atau Asyobiyah. Faktor keberhasilan Bani Umayyah yaitu adalah dukungan yang kuat dari rakyat Syria dan dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Yang kedua itu adalah sebagai administrator, Muawiyah mampu berbuat secara bijak dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting.
Faktor kemunduran Bani Umayyah itu adalah konflik Islam dan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Penguasa Muslim hanya puas dengan menagih upeti kepada kerajaan-kerajaan Kristen. Yang kedua adalah tidak adanya ideologi pemersatu. Dan yang ketiga adalah kesulitan ekonomi para khalifah yang tidak memperkuat sektor ekonomi. Mereka lebih fokus membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Akibatnya, keuangan negara menjadi lemah dan berimbas pada kekuatan politik militer. Hubungan peradilan dengan penguasa. Dalam pengolahan pemerintahan, Muawiyah telah mendirikan 2 departemen, yaitu yang pertama Departemen Khatam yang fungsinya adalah mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah, dan yang kedua adalah Diwanul Barid yang fungsinya sebagai memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Putusan-putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa-penguasa sendiri. Dari sudut yang lain, khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan mencatat menyeleweng dari garis-garis yang sudah ditentukan. Masa yang selanjutnya yaitu adalah masa Bani Abbasiyah. Dalam perkembangan Bani Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Para khalifah berkuasa penuh pada periode ini. Dan periode yang kedua yaitu pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Disebut periode pengaruh Turki. Periode yang ketiga yaitu pada tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Pada masa ini Daulah Abbasiyah dibawahi oleh Bani Umayyi. Periode yang keempat yaitu adalah pada tahun 1055 sampai 1194 Masehi. Dalam periode ini ditandai dengan Bani Saljuk atas Daulah Abbasiyah. Dan periode yang kelima atau yang terakhir pada tahun 1994 sampai 1258 Masehi. Periode ini Bani Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Mereka merdeka berkuasa, akan tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Hubungan peradilan dengan pemerintahan Abbasiyah. Keberadaan keperadilan pada masa Abbasiyah meneruskan tradisi dan kebijakan yang telah dijalankan oleh dinasti Bani Umayyah. Sebagaimana Umayyah yang melebarkan kekuasaan ke berbagai penjuru kawasan, Abbasiyah juga memperluas kekuasaannya dan sekaligus membentuk pemerintahan daerah. Perkembangan kekuasaan kawasan yang baru ditaklukkan dan perkembangan kekuasaan kehakiman pada masa dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan, tidak hanya pembenahan terhadap sarana peradilan, akan tetapi sudah mulai disusun hukum material yang akan digunakan oleh hakim sebagai pengambilan keputusannya. Pada awal berdirinya, para khalifah dinasti Abbasiyah masih terlihat campur dengan keputusan-keputusan hukum yang dibuat oleh badan-badan peradilan. Khalifah bertugas mengawasi dan mengontrol hakim. Maka, jika terdapat hakim yang melanggar menyimpang dari tugasnya, maka khalifah tersebut memecatnya. Akan kondisi seperti itu, lambat laun mulai berubah. Hal ini mengingat adanya beberapa pertikaian dan pertengkaran yang terjadi antara hakim-hakim dengan pendapat pribadi mujtahid yang kadangkala berbentuk satu dengan yang lainnya. Organisasi kehakiman juga mengalami perubahan. Di antaranya telah diadakan jabatan penuntut umum
yaitu Qudah atau Ketua Mahkamah Agung, semua badan-badan pengadilan dan badan-badan yang lain yang ada hubungan dengan kehakiman berada di bawah Dewan Qadhi Al-Qudha. Organisasi yang selanjutnya adalah Qudha Al-Aqali, itu adalah hakim provinsi yang mengetahui pengadilan tinggi. Yang selanjutnya Qudha Al-Amsar, itu hakim yang hakim kota yang mengetahui peradilan negeri. Al-Sultan yang selanjutnya Al-Sultan Al-Qadaniyah, yaitu jabatan kejaksaan di ibu kota negara. Yang selanjutnya yaitu adalah yang terakhir dalam pembahasan video ini, yaitu adalah peradilan pada masa Turki Utsmani. Sejarah Turki Utsmani merupakan kerajaan yang paling bertahan dan paling luas wilayah kekuasaannya, karena kerajaan Utsmani ini dapat bertahan lebih dari 600 tahun atau 6 abad, yaitu tepatnya pada tahun 1281 sampai 1924 Masehi, dengan berbagai kelemahan dan kegemilangan yang dicapainya. Selama lebih dari 6 abad kekuasaan, Turki Utsmani telah berhasil mengembangkan kekuasaan dan memperluas kekuasaannya ke 3 benua, yaitu benua Asia, Eropa, dan Afrika. Dan peradilan pada masa Turki Utsmani, hukum peradilan Islam atau hukum yang dipakai dalam mengatur masyarakat di zaman kerajaan Turki Utsmani di masa lampau, termasuk dengan negara Islam, termasuk kerajaan Turki, bukan hanya hukum fikih tetapi juga hukum sebagai diputuskan oleh khalifah atau sultan. Hukum ini kemudian diberi nama Raidah Saniyah, yaitu ada pula hukum yang dibuat oleh rapat-rapat menteri dengan persetujuan sultan terhadap perkara-perkara mengenai persengketaan atau pertikaian yang bisa timbul di masyarakat. Kodifikasi undang-undang perdata pada Turki Utsmani, yaitu usaha pembentukan hukum Islam dalam sebuah undang-undang, telah dimulai sejak abad kedua Hijriah, yaitu saat itu Ibnu Al-Muqaffa pernah mengirim surat kepada Khalifah Al-Mansur untuk membuat suatu undang-undang umum yang berlaku untuk semua wilayah. Surat itu dikirimkan Ibnu Al-Muqaffa kepada Khalifah setelah dia melihat adanya perbedaan keputusan dari hakim-hakim dalam persoalan yang sama. Sekian. Itu yang saya dapat jelaskan tentang sejarah-sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad sampai pada masa Turki Utsmani. Semoga dengan video ini dapat membuat edukasi kepada kita semua mengenai sejarah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.